Dulu. Halo, Assalamualaikum Lisha. Halo, Assalamualaikum. Dengar, Hah? nggak dengar suaranya. Assalamualaikum. Halo, halo. Terus, Tes. Oke, udah dengar. hah? Assalamualaikum. Suaraku dengar nggak? Oh, ini Gimana sini? lupa nyalain ini, Apa? nyalain sound. Oh lah. Oke, ya hari ini gimana kabarnya Lisha? Hot. Enggak sih, Alhamdulillah. Ah, apalagi nih? Batuk pilek lagi. batuk Kok dikit, enggak? pileknya masih. Hmm. Kok setiap apa itu? Akhir minggu mesti batuk pilek, batuk pilek. Iya. Kenapa ya itu? Wow, hari ini materinya banyak dan aku harus selain ngasih materi ada presentasi. Kan ya aneh ya. Apakah cukup sejam? Tapi soal hari ini tuh ngulang aja sih. Oh ya, nanti mama atau ayah kamu ikut atau enggak? Enggak, Enggak, oke. enggak Enggak apa. tidur katanya. Enggak apa-apa sih. Karena ya enggak wajib. Aku udah nanya ke leadku jadi ya enggak wajib. Saya beberapa kali juga nggak pakai yang tua di kelasku pas kelas akhir. Karena ya ada yang keluar kota, belum pulang, dan sebagainya. Oke, Kalau saya hari di ini rumah. tapi tidur. Oh iya, Oke. Hari ini banyak banget materinya sampai 110. Kelihatan nggak? Ini 110 slide. apa? Apa sih? Ada 110 slide. Ini mau speedrun atau mau Gila ya gimana? kan? Kita gimana nih puasa-puasa disuruh speedrun kayak gini 110. Yang ini aja deh. Apa? Kita pilih ya yang menurut kita nanti gampang. Ah iya gitu ya. Nomor Iya. satu dulu. Ini nggak ada perhitungan lisan nih, langsung pertarungan matematik. Eka Mm-mm. memikirkan sebuah angka berkata bahwa itu adalah angka dua digit, di mana angka satunya tiga lebih besar daripada angka sepuluhannya, dan ketika angka yang diberikan dibagi dengan angka satu digit yang tidak lebih dari 8, sisanya 7. Angka berapa yang terlintas pada Eka? Wah ini fusion ini. Fusion milih angka sama aku aja nggak tahu jawaban ini. Di Dapat mana nggak? tiga, angka satuannya tiga lebih besar daripada angka tulisan. Dan ketika angka yang dipikirkan dibagi dengan angka satu digit. Ini angka dua digitnya itu dibagi sama angka satu digit. Mm-mm. Tidak Yang lebih tidak 8. lebih dari 8, sisanya adalah 7. 6 berarti bisa ya. Sisi 3. Berarti angkanya 2 digit. Kemungkinan kan nggak mungkin 7 kan. Sisa itu nggak mungkin sama dengan pembagi. Lebih kurang Berarti mungkin 6 ya dibagi 6 mungkin. Karena kan tidak lebih dari 8. 7 nggak mungkin karena sisanya 7. Dan lebih besar, satuannya lebih besar dari 3. Contoh berapa ya? Yang berarti hasilnya satuannya eh, apa ya? 8. 8. 6 kali 8. Berapa? Sulit juga ini soal. Kita harus nebak. Plus Iya. berapa sama dengan 3. Jadi sisinya harus 3. Contoh 63. Eh, kenapa aku nggak pakai angka itu ya? Kan angka satuannya lebih besar 3. Berarti 13. 13. 14. Coba-coba aja. 14. Nanti.
14 kan, 14 kan satuannya lebih besar 3 kan daripada bulan. 14. Kita list dulu. Sisanya adalah tiga. Dengan lebih besar 3. Habis itu 20 berapa? dua puluh Lima. lima Iya. Habis itu 36. Ya 3 dulu deh. Dibagi. Habis itu ketika angka yang dipikir dibagi dengan angka satu digit yang tidak lebih besar dari 8, sisanya 7. Kalau angka belakangnya satuannya genap, nggak mungkin ya kalau dibagi dua habis. Nggak ada sisanya. Kalau 14 nggak mungkin 7. 25 nggak mungkin sisa 7. Eh, Masa 18? 18 bagi berapa tuh? Bagi 6. eh, Enggak. 7 nggak mungkin. 36 sisa 7 mungkin 18 nggak? bagi delapan Oh, belas bagi 4. bagi 4 berapa? 18. Nggak bisa dong. Kan angkanya ini dong. 14, 25, 36. Kemudian 47. Apakah ini? Sisanya 7 tuh nanti kalau enggak sih. Kalau Maka 40 ya. satuannya 3 lebih besar daripada angka puluhan. Ya, angka yang dipikir dibagi dengan angka satu digit yang tidak lebih besar dari 8, sisanya adalah 7. Satu 7 gede juga ya. 29 juga mungkin masuk. Yang ini 29 kan. Kalau yang ini 40. 40 dibagi berapa? 5 sama 8. Oh, Dua. tidak lebih dari 8. 47 dibagi 8. Iya kan? Sisa 7 kan? Iya. Begitu jawabannya. Ternyata gitu. Tidak lebih dari 8 itu sama dengan 8. Tidak lebih dari 8 berarti boleh 8 satu sampai Iya. 8. Dan kita milih 47 ya, kita buktiin. Itu 14. Di list dulu kan, benar kan dia? Oh, banyak banget dah. Pembaginya 8 atau 9. Tetapi jawabannya tidak boleh lebih dari 8. Artinya 9 tidak boleh. Berarti jika dibagi 8 sisanya 7. Berarti cuma 47. Ceng. Zero. Nyot. Begitulah. Tapi ini yang bikin bingung awalnya. Kita tuh mikirnya adalah tidak lebih besar dari 8 itu 1 sampai 8. Jadi kita bingung. Tapi gara-gara kita ngelis angka ini dan kita udah dapet dari 47, coba deh 8 aja. Ternyata udah cukup. Bisa. Ya udah jawabannya gitu. Oke, jelas? Atau bingung? Hah, gimana sih ini orang? Ih. Hmm, Jelas Tadi atau bingung? jelas. Jelas. Oke, kita lanjut. Kita speedrun nih nanti. Di sini apa ini? Sulit-sulit ya kayaknya. Soalnya agak fusion-fusion gitu ya. Ini apa ini? Oh, ini hitung. Apa nih? Kamu cat apa? Raw. Apain raw? Ini kita lompatin ya nomor 2. Karena Nomor cuma 2 nanti ngitung. saya stres. Hmm? Nomor 2 capek ngitung kubus aja. Iya kan? Males kan? Tapi kan gampang sebenarnya. Cuma ngitung yang atas berapa ini. Lapis pertama ini adalah 4. Lapis kedua ini 8. Ditambah 24. Ditambah 4 kali 8 berapa? 32 Empat dengan ditambah. 4, 1, 2, 3, Yang ini 4, aja 5, deh. Ini 6, berapa? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 dikali 4. 60. Iya bang. Iya bener. Gokil kamu pintar. Keren. 60. Cakep, cakep. Kita lompatin lagi.
Keluarga Kim memiliki dua pasang anak kembar, saudara perempuan Mega dan Nila, saudara laki-laki Said dan Abdul. Sumpah aku benci yang kembar-kembar kayak anu nih, Heeh. cerita-cerita. Abdul dan Nila bersama-sama berusia 11 tahun. Berapa lama Abdul dan Mega bersama 3 tahun yang lalu? Berapa lama Said dan Mega akan bersama 7 tahun? Ya tinggal ditambah nggak sih? Iya, usianya kan sama. Tapi bersama-sama, oh, Oh, tapi Abdul dan Nila bersama-sama berusia 11 tahun. Berarti ketika umur Abdul dan Nila itu ditambah, mereka tambah itu 11. Berapa lama Abdul dan Mega? Abdul dan Mega kan 3 tahun yang lalu, berarti mundur 3 tahun. Double kan ya, 11 dikurangi. Karena kan sebenarnya kita nggak peduli ini Mega, Nila, atau enggak Said Abdul karena mereka kan kembar. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu sama aja. Yang penting, bukan sama aja, laki dan perempuan kalau digabung itu sama aja. Kan ini Abdul dan Nila, totalnya 11 tahun. Lama Abdul dan Mega bersama 3 tahun lalu berapa jadinya? 11 minus, 11 hmm? minus 3. Tiganya double atau enggak? Double. Double, berarti 11 minus 6. 6. Udah gitu aja nih, gampang banget. Kalau yang ini 7 tahun ke depan. Ditambah 7, double 2. 14. Iya, ini dia. Ini dia animasinya, animasi. Visualisasi. Slideshow. Slideshow. Mega, Said, Abdul umurnya sama, mereka karena kembar. Nila dan Abdul 11 tahun. Abdul dan Mega juga totalnya 11 tahun. Kemudian ya gini dicopot-copot. Si Mega dikurangi 3, Abdul dikurangi 3, 11 total tadi di minus 3 dan minus 3. Karena setiap orang harus, karena kan awalnya totalnya 11 tahun. Jadi saat total 11 tahun, si Mega mundur 3 tahun, si Abdul mundur 3 tahun, jatuhnya 5. Kemudian kalau maju juga gitu, ditambah 7 7 sama dengan 25. Jadi totalnya berubah. Ini analoginya kayak uang kamu sama uang aku, uang Disha sama uang aku kalau digabung 5.000. Tapi kalau masing-masing uangnya diambil 1.000, uang kamu sebelumnya ambil 1.000 dan uang aku diambil 1.000, berarti totalnya jadi 3.000. berapa? 3.000. 3.000 gitu. Bener dah gitu. Analoginya sama kayak umur ini. Jadi awalnya kita total dulu, habis itu setiap orang diambil uangnya 1.000 1.000, jadi totalnya jadi berubah. Enggak 5.000 lagi jadi 3.000. Begitu juga kalau ditambah. Ntar aku males sih ini yang 3 tahun, tapi ini ganti ya potongan sebanyak 3 meter nih lompatin aja terlalu mudah buat dia. Tapi aku juga males yang lain. Gimana ya ntar? Kita lihat yang susah. Oke. Kita susah yang baju ini deh. Ini aku juga nggak bisa nomor 7. Dalam sekolah mereka terdiri dari 13 Seragam. biru, merah, dan biru, merah muda, dan abu-abu. Celana panjang dan 2 rok panjang. Dan 2 rok. eh, Berarti kan celana panjang, rok panjang sama pendek. Berarti udah 3-3. Seragam sekolah Farida terdiri dari 14 biru, merah, biru. Berapa hari setiap anak perempuan dapat pergi ke sekolah tanpa mengganti seluruh pakaiannya. Ini maksudnya kayak misalnya pakai celana panjang tapi blusnya beda-beda. Tanpa mengganti seluruh pakaiannya. Maksudnya nggak ganti baju nih. Ya tahu. Kayaknya yang kayak pas Di, itu yang yang beda-beda, yang digabung-gabung tuh. celana pakai blus merah, abis itu celana panjang pakai blus biru, pakai sih kayak apa lupa. Oke, seragam sekolah merah tadi 13. Biru, merah, merah muda, dan abu-abu. Celana panjang dan 2 rok panjang dan pendek. Celana panjang, oh roknya ada yang panjang dan pendek. Seragam sekolah Farida ada 4 blus. Biru, merah, nah. Berapa hari setiap hari ini perempuan dapat pergi ke sekolah tanpa mengganti. Apa ini maksudnya? Tanpa mengganti pakaian itu apa? Kayaknya yang pas Oh, itu atasan nih. yang atasannya ganti atasan atau ganti bawahnya. Coba kita lihat ya. Aku juga nggak tahu. Oh, Tapi kita ada aja. Blues. Blues. Oke. Rok panjang atau pendek?
Pertanyaan apa dalam soal yang perlu dijawab? Tidak ada yang menjawab nih. Berapa berapa aset? Hmm, Oh, blus itu baju atas ya? iya, tiga pilihan. Ya 9 kan? kan, pakai celana tapi blusnya beda-beda atasannya. Pakai rok pendek tapi atasannya itu beda-beda. Oh, berarti berapa kombinasi kan? Berarti 9 kan? Iya, 9. Sebenarnya tinggal dikali aja kan 9 set. 3 kali 3. Ini namanya Iya. kombinasi. Nanti di SMA kayaknya. Ada namanya permutasi sama kombinasi. Nah, ini tuh namanya, entah ya, ini kombinasi kayaknya. Jadi 9 set. Terus Baru. ngapain? 9 hari. Bebas setiap anak. Kenapa sih soalnya aneh banget? Berapa hari setiap anak perempuan dapat pergi sekolah tanpa mengganti seluruh pakaiannya? Iya, maksudnya memang bahasanya aneh, tapi maksudnya dia tuh pakai celana yang sama tapi atasannya beda. Kayak ini celana Oh, panjang atasannya warna biru, pakai blus biru, blus merah sama blus abu. Rok tapi kan pendek, intinya intinya semua pakaian di mixin, semua iya, setiap hari pakaiannya berbeda-beda kan, celananya beda, atasannya beda. iya. Terus dapatnya 9. Wow, kamu keren. Aku malah nggak jelas nih soalnya. Wow, yeay. Aku seneng Kalau nih yang kamu. Farida, Nih, berarti udah jelas yang ini, bahkan aku tidak jelas, kamu lebih jelas. Kemudian yang ini 4 kali 2. Lah, atasnya berapa yang Farida? 4. 4. Biru, merah Bawahnya muda, kan abu. 3 ya. Bawahnya kok 2 doang? Bawahnya cuma rok panjang sama pendek. Berarti 2 kali 4. Ya, satu. Atasnya 4 kan? Iya. Berarti 2 kali 4, 8. Gitu aja sebenarnya. 8 hari. Cara jadi daripada ngitungin satu-satu match digabung-gabung, mending kayak dikali aja. 2 kali 4, udah gitu. Ini namanya kombinasi. Pantasan dikali bawahan. Atasan dikali bawahan. Sama Kemudian sepakat dan Fadli menghabiskan hari Minggu bersama kakek mereka. Mereka di rumah tugas buku belajar Peter tidak tadi menghasilkan minggu dan meninggalkan Fadli rumah tidur di fokus rumah sekolah kakek di bar. di tempat Meski ia tinggal lebih jauh membutuhkan waktu malam 5 untuk sampai sana daripada dari 12 menit. nah. Sekian. Kenapa namanya Fadli deh? 11 dikurang 45. Jam Aku tahu. 10. jam 10:25. Kok bisa? 10 lewat 25. Kurangi Kan 45 loh. meter, iya, 1 jam berapa menit? 1 jam 6, 1 jam 60. Nah, kalau dikurangi 45. 25. 25, 15. Salah, Nah, salah. 15. Salah. apakah jawab, apa jawabannya 15? Ini fix gak sih jawaban akhir atau jawaban apa? Sepupu Peter menghabiskan minggu bersama mereka Peter meninggalkan rumah jam 10 dan tiba dengan kakeknya jam 11.30 dan 11. balik tiba kakeknya pukul 11. Untuk sampai di sana. Berarti kan 11 dikurang 45. 10:15. Lebih lama ya. Iya. Apakah benar? 8.45, Pak. Hah? Loh, kok bisa? Loh. Kan lebih lama daripada. Enggak dulu. Setengah jam ditambah 30. Kan si Setengah Peter jam. 30 menit durasinya, ya kan? Kemudian si Fadli itu lebih lama 45 menit dari si Peter, jadi 30 plus 45. Kayak, ya. Nah, gitu. 8.45. Jadi yang jam 11 dikurangin 1 jam 15 menit. Jatuhnya dapat 8 jam 45 menit. Wow, banyak banget sampai ya ampun. Ya, aku sampai males ngerjain kayak gini nih. Mana? Ini sampai Ini jam masih 11 dikurang dikurang 1 jam 45 menit. ya 1 jam 15 menit. Pas 30 menit plus 45.
Oh ya, 1 jam dikurang 15. 11. Karena kan 11 si, kurang 1 jam itu kan 10. Jam 10. ya, Terus dikurang 45. 9.50. 9.45. cek Oh, 11 Kak, dikurangi. 8. Harus berangkat jam 11.30 menit. Ntar, ntar, ntar. Kenapa ini 8 jam? Iya ya. Harusnya 9.45. Heeh. Enggak, 8.45. Bentar, dah. Yang Oh, salah kita atau 5. soalnya nih? Gak tahu. Mendingan mereka 10 udah tiba 11.30. Oh, sejam, bukan 30 menit, sorry. 10, 1 jam 30 plus 45. Sorry, aku yang salah. Kan ini jam 10 sampai jam 11.30. Berarti kan durasinya sejam 1,5 jam. 1,3. Nah, si Fadli lebih lama 45 menit, tapi berangkatnya dari jam 11. Jadi dia 2 jam 15 menit. Dia pas. Ya kan? Kalau 11 dikurangi 2 jam 15 menit, berarti jam 8.45 menit. Ini aku nggak lihat di 10 ke 11.30, aku ngelihatnya cuma menitnya doang, tapi sebenarnya 1 jam 30 menit yang Peter. Wah, keren banget, kamu malah teliti nih. Aku malah nggak teliti. Oke, nomor 9. Memiliki sebuah Yusuf kubus dan memiliki bentuknya. kubus yang hangat, membagi setiap kubus menjadi persegi sama dan mewarnai. Alah, gampang banget ini mah. Maksudnya apa? Intinya semua ada yang Dia kayak berlawanan gitu. Kan ini depannya, yang ini kan oranye. ini. Ya, yang ini. Nanti terus di sini kan hijau, ini hijau, ini hijau, ini hijau. Kalau sebaliknya itu sebaliknya. Kalau yang di Ada- sebelah sisinya itu ininya hijau, yang sampingnya ini baru oranye. Lah terus yang kanan, ayo. Hmm. Oh, yang ini berlawanan ini maksudnya nanti yang nggak Tentukan kelihatan berapa itu ya. jumlah kotak oranye pada sisi kubus genap atau ganjil. Oh, aku tahu. Warna oranye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya dihitung semua aja. Iya. Depan depan berapa? Satu, dua, Iya. tiga, lima. Belakang berarti 4. Kan berkebalikan kan? 9 ya 9. Kalau ganjil. atas 4, bawah Ganjil berapa? Atas 4, bawah. bawah Kan 9 semua totalnya jadi. 9 juga. Yang kanan kiri 3 plus Jadi 6 kan juga. 9. 9. 9 kali 3, 27. Udah 7 ganjil. Yes. Wah, keren banget. Dia pinter banget dah. Kamu harusnya udah SMP kelas 3. Iya. 2 aja deh. 3, 3. 3 sangat sulit. Oke, 3 wow. kantong. Keren ya. Tadi pemahaman kamu sangat lead. Sangat keren. Ntar kita lompat-lompat dulu. Aku juga terlalu banyak nih mah. Sama sampai 100. Nomor 12 deh, nomor terakhir yuk. Yuk, 12 yuk. Abis itu Algonova. Mana lah udah. Baik. Oh, tugas sebuah Dam, dam, dadat, dadat, dadat. gambarnya sebuah persegi panjang dengan panjang 6 cm dan luas 30. Di Wow. dalam persegi panjang ini, gambar sebanyak-banyak persegi panjang yang sama dengan luas 4 cm. Berarti persegi panjang dengan luas 4 cm. Ya. Berarti emang bisa. Ada persegi Tadinya aku panjang. bisa sih. Kan, kan luasnya 4. Yang jadi 4 itu kalau nggak 1 kali 4. Oh iya, 1 kali 4 lupa ya. Oh, Eh, ya benar. Ada 6. persegi panjang. Persegi panjang sampingnya itu eh, panjangnya 1, tapi luasnya kan lebarnya 4. Lima. Luasnya 4. Luasnya bisa gitu. Nah, setiap persegi panjang kecil dengan warnanya sendiri. Tapi warna itu Oh, sama. dua-dua. Dimas menggunakan 7 warna dan Alia menggunakan 6 warna. Macam berdua menyelesaikan di mana apa jawaban Dimas dan Alia? 1 kali Oh, 4 ya?
Ya, nggak mungkin 2 kali 2. Enggak dong, persegi jatuhnya. Warna setiap persegi panjang kecil dengan warna sendiri. Tapi kamu udah paham kan ya ini? Intinya luasnya 30 cm, kemudian dibagi 6, berarti yang panjang berarti 6, yang pendek ini 5. Kemudian diisi persegi panjang yang luasnya 4. 4. Berarti Luasnya satu 4. satu satu kali 4 ya. Ya. Tapi ini cukup loh. Nanti gambarnya agak aneh sih. Ada yang 2. Gimana Dia gambar kamu bilangnya, gimana? dia bilangnya di dalam persegi panjang. Jadi saya mikirnya itu, saya kira ini balok. Balok enggak sih, jauh datar gini doang, jadi digambar gini doang nanti. Wah, 6. 6. Mau Berarti yang ini kan 4 ya. Misalnya di sini kan 4. ya, Ini kan satu, berarti kan 5. Satu 5 baris, dapat 5 baris. 10 dong. Tapi Dapat kan 10 ada balik. 4, berarti nanti ada sisa 2 di yang jarak sini itu ada 2 cm. 2 dan ininya 2, ininya 5. Kok 10? Eh, Ntar gambar, coba kamu gambar deh. Aku udah bisa bayangin ini 4, 1 kali 4 itu ada 5 baris. Terus sisanya itu masih ada sini 2 cm, atasnya masih 5. ya kan? 4, 6. Aku dapat 6. Dapat yang 6 aku dapat. Yang 6 6 5. 1 kali 4 kan ya? Satu. Ini kan kecil-kecil 1,4. 1, 2, 3, 4, 5. Masih sisa ini 4 cm. Ini Di masing-masing sini 4 satu. cm. Ini 2. 2. Berarti masih bisa 2 lagi kan. Tapi bisa sedikit. 6. Yang 6 aku dapat. Jadi kan gini nanti. Paling gini. 2 cm, yang ini 4. Sisa ini nih. Sisa ini berarti ini 1 kali 1. Masih 1 kali 1. Jadi yang 6 kita dapat. Tapi yang 7 gimana caranya? Ah, 7. Oh, 7 aku tahu. Kan itu dari darahnya. Nah, 7 gini. Iya nggak sih? Kita rubah aja perspektif gambarnya. Paham nggak? Bisa nggak? Yang awalnya horizontal, kita gambar ke vertikal. Jadi dapat barisnya ada 6 baris. Yang bawah nanti 1. Jadi gini nanti. Kita potek dulu kan ini 5. Berarti kan kita cukupnya 4 doang. Jadi kita dapat nih 1, 2, 3, 4. Aduh capek banget. 6. 6. Ini 6. gambarnya. Gambarnya nggak rata. Tapi paham kan? Ini ada 6. Ya kan? Terus sisanya ini 1 kali 6. Padahal cuma 1 kali 4. Berarti kita ambil aja. 4 berarti sisa nanti. Lah udah 2. dapat 7. Paham nggak? Jadi sisanya di sini nanti ada 1 kali 2. Ya, ya. Oke? Oke. Keren. Cara kamu kalau gambar pinter banget, dia visualisasinya keren, terus imajinasinya juga keren. Kita bahas. Kita lihat. Kita lihat di mana nanti gambarnya kayak gini dimasukkan. Oh ya, ini yang 7 tadi bener kan? 1, 2, 3, 4, 5 secara vertikal, 7 masih sisa 2 kali 2. Kemudian ya ini yang tadi di horizontal, sisanya ini. Wah, bingung nggak? Iya.
Ya, wah keren bisa mah harusnya ikut Olimpiade di Shell. Kenapa kamu tidak ikut? Terus ngapain nih? Ah, ada ketiga Ini yang juga. tadi yang si Dimas. Dimas ngapain? Kakak aku ya. Ih, Enggak ini ngapain nih si Di? Kau udah persegi juga? aku nggak tahu dibutuhkan persegi 2 kali 2. Apa sih? Ini nggak tahu kenapa. Alia menggunakan enam warna. Lah, bukannya persegi panjang kan ya? Nih gue bilang dong kalau pakai persegi atau persegi panjang terserah. Iya, kita nih coba gambar persegi panjang yang sama 4 cm. Wak- Warna persegi panjang kecil warna sendiri. Persegi panjang kecil Dimas 7, Alia 6. Dan berdua menentukan mana. Bagaimana ini terjadi? Gambarkan seperti apa di mana? Lah ini kenapa ada persegi? Harusnya kan cukup ini tadi. Yang ini. Dimas 7, ini Alia 6. 7 sama 7. Ini 7 sama 7. Oh, yang Dimas 7, gambarnya gini. Yang Alia itu persegi. Tapi kita nggak dikasih tahu Saya pakai perseginya persegi. Alia. Si Alia itu harusnya persegi, yang Dimas itu yang persegi panjang. Bilang dong. Nggak ada tulisan perseginya di sini. Ya kan? Kamu tahu, Ya coba saya lihat. awalnya ngira, Awalnya aku kira juga si Dimas 7 Alia 6. Ya oke lah gitu kan. persegi panjang itu kalau kalau persegi itu kan 2 kali 2 4. Kalau persegi Hmm, panjang baru 1 kali 4. 4, bener. Nggak ada kemungkinan lain yang 1 kali 4. Oke, kita lanjut ke Algonova. Ada nggak Algonovanya? Yeay, pada para pertemuan matematika selesai. Ada Algonova nggak? Coba cek dulu. Siapa tahu nggak ada. Seingatku kayaknya nggak ada deh. Share berbagi layar. Jadi Oh, di request, di refresh. Loh, bentar, ganti bentar. Kan sesuai jadwal kan? 13.30. Jangan-jangan belum kebuka. Ini bener sih 13.30 di Algonovanya. Dan kenapa nggak ada? Bentar, aku cek juga ya. Jangan-jangan di 32 juga nggak ada soal. Tapi bener sih jadwalnya harusnya bisa dibuka sih. nggak bisa 0,0. Iya bener 0 ke 0, nggak ada materi. Oh, berarti menyelesaikan aja. Soalnya saya 7/32. 7/32. Ini kan 14.30 benar. Nah, gitu. Oke, berarti kita lanjut aja ke materi yang belum dibahas tadi. Nanti 15 menit terakhir kita ada presentasi dari Algonova. Sebenarnya presentasinya juga sih presentasi biasa sih. Oke, yang ini tadi sudah, bangunan udah, yang ini deh, atasnya ini. Nomor 11 dari bawah ke atas kita. Alia memotong tiga. Bentar, yuk kita. Alia memotong tiga persegi identik, dua lingkaran identik, dan satu segitiga dari kertas. Lalu dia mewarnai setiap bentuk dengan warna sendiri. Tiga bentuk dengan warna ungu, dua bentuk dengan warna oranye, dan satu dengan warna hijau. Ternyata semua figur tersebut berbeda satu sama lain baik dari segi warna maupun bentuk. Sebutkan mana semua bentuk. Nah, Tapi ini semua ya. figur tersebut berbeda satu sama lain, baik dari segi warna maupun bentuk. Segi warna dan bentuk.
Lah, gampang banget. Yang tiga tinggal persegi, yang dua tinggal lingkaran, yang satu tinggal segitiga. Kan baik segi warna maupun bentuk beda. Apa sih sulitnya ini? Nggak tahu. Coba ya kita lihat. Nih, nah kan? Berarti kan, Enggak, dia harus beda-beda. oh, kalau figur tersebut berbeda satu sama lain, baik segi warna maupun bentuk. Oh, semuanya harus beda. Iya, Keren saya, nih. makanya tadi saya udah mikir tadi, ini warnanya beda-beda atau sama sih? Kayaknya Oh, beda-beda sih. Kalau sama kan nggak mungkin. Anak TK kayak bisa juga kayaknya kalau sama. aku kira ini semua figur berbeda satu sama lain, baik dari segi warna maupun bentuk. Oh, ternyata aku kira kalau bentuknya sama ya udah warnanya sama. Tapi Warnanya keren. beda, walaupun bentuknya sama tuh, warnanya motifnya tuh kayaknya beda-beda. Tapi jelas ya, pasti Ya, tiga ini kan pasti nggak mungkin warnanya sama. Berarti ini ya, dia ungu satu, ungu, oranye, oranye, hijau. hijau. Oke. Habis itu kan sisa dua ini, berarti kan dua Ungu, sama oranye, ini ungu ungu, sama oranye, oranye. Terakhir ungu. ungu, oranye, ungu. Gampang banget. Dah, selesai. Ntar ini ada lagi ke atas ya. Udan, ungu janda. Udah nunggu janda. Nomor 10. Ibu sedang menyulam daun anisa untuk pesta tahun baru dengan manik-manik. Pada satu baris dia menjahit 5 manik biru kecil dan 8 manik merah muda besar. Berapa banyak baris manik yang mendapat dijahit? Satu baris itu 5 manik biru sama 8 manik merah sama sama 8 manik pink. Berapa banyak baris manik-manik yang terjahit ibu jika ia mempunyai 49 manik biru kecil dan 71 Gampang. manik merah muda besar. 5 kali berapa yang mendekati 49 sama 8 kali berapa yang mendekati 71. Nah, itu udah nangkep. Dapat. Harus sama loh ya. Kan dia sama kan? Satu baris kan? Iya, harus sama. Nilainya sama. Oh, iya, iya, iya. 49 bagi 5. 4. Kalau 5 dapatnya 9. Kalau 8, 8 kali 8 9? dapatnya nggak mungkin kalau 8 kali 9 72. Berarti 72. dapatnya 8. 8 baris. 8 kali Nggak 8, bisa. 64. 8 kali 5, 40. 8 baris. 8 Survei kali emang. 8 kali 9 72. Ya, berarti 8 kali 5, 64. Dan 8 Ya, kali 5, 40. Survei ya, membuktikan. Dudududung. bisa 4. Wah, jeng, benar sekali. Keren, keren, keren. Sumpah ini bisa. Ngajar matematika master paling enak bisa sih. Tanpa aku harus berpikir keras. Karena kamu pinter. Keren, keren, keren. Udah. Ini ada apa ya? Nggak ada dijawab ya ntar. Tadi udah, ini belum nih. Tinggal Yang belum apa? ini nih. Nomor apa itu? Nomor 6. 6. Bunga-bunga ditanam di taman. Tulip, dafodil, satunya apa tadi? Krokus, Fokus. dan eceng gondok. Enceng gondok. Ngapain nih saya gondok? Aku pernah dengar tapi aku lupa. Bunga Enceng yang di gondok. air. Enceng gondok. Kalau kamu di rawa-rawa atau di danau itu ada enceng gondok. Daun-daunnya banyak. Biasanya Bunga-bunga nutupin. ditanam secara melingkar di hamparan bunga dan di sekitar air mancur, serta dalam barisan lurus di sepanjang gang utama dan jalan sepanjang jalan setapak. Bunga tulip ditanam melingkar, tetapi tidak di sekeliling air mancur. Di, di sepanjang gang utama, mereka menanam bunga putih, tetapi bukan krokus atau ejeng gondok. Oh, ini gampang. Intinya setiap Bu- bunga ditanam di mana aja. Iya, bukan bunga krokus yang ditanam di sekitar air. Bentar, Sorry, sorry. tulip tadi, Di mana tuh, Lep? tulip nggak di air. Ditanam di melingkar tapi bukan di air. Berarti Hmm, di melingkar di hamparan, ya nggak sih? Ini tulip. Hamparan berarti tulip. ya, Ya. Daffodil di
bentar. Daftar itu. Bunga tulip itu. Tapi tidak di screen. Di kita gang utama itu menanam bunga putih. Bunga putih. Emang bentar aku nggak tahu warna bunga nih. Nggak apa. Aku juga nggak tahu. Tulip biasanya putih. Tulip Aku kalau yang ada kok yang biru. iya ya Tulip tulip. itu kalau nggak biru, putih, oranye, pink. Tulip itu dari Belanda nggak sih? Ya, Oh iya banyak. banyak banget itu. Banyak yang utama mereka menanam bunga putih tetapi bukan fokus atau enceng gondok. Berarti kan tulip. Yang utama daffodil. Eh, yang Yang utama itu DD, yang daffodil. utama daffodil. Daffodil. Soalnya tulip kan udah ditanam di Ya, hamparan. Terus katanya dia nanam bunga putih tapi bukan fokus atau eceng gondok. Berarti kan daffodil. yes. Aku nggak akal Bukan, warna bunga. bukan bunga krokus yang berarti yang sekitar air mancur, eceng gondok yang terakhir di di jalan setapak itu krokus. Oke, so tapak krokus. Ini namanya kayak nama monster gitu ya. Nama buahnya. Pintu kita buktikan. Du- 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 du. Hah? Tulip di hamparan bunga. Tadi di mana ya? Tulip di hamparan bunga. Benar gak? Coba dicek lagi. Iya, daffodil Terus di di sepanjang gang, ya tadi. Krokus di sepanjang jalan, eceng gondok di air mancur. yes, ya krokus di sepanjang jalan. Soalnya tulisannya jadi berbeda. Krokus. Kayaknya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia deh. Coba kita cek lagi. Hamparan bunga yang tulip. Apa ini banyak slide-nya? Tulip Hamparan tadi bunga hamparan, benar. benar. Sekitar air Sekitar air mancur, mancur, enceng gondok. Apakah benar? Ya benar. Ya udah benar sih. Sepanjang gang, daffodil dan sepanjang jalan, krokus. Ini sepanjang gang, sepanjang jalan kan ini terakhir, krokus. ya. Ye, Eh, kita rapain aku aja. paling suka kalau cari-cari yang kayak gini. Kayak harus nyari pasangan tapi gampang aja. Ini, ini terakhir sih yang belum. Yang ini nih. Kayaknya ini deh. Ya. Ini aja ya. Yang nih. Ya, Ini pakai slide sang ibu kecil-kecil nih. 6 kali lebih tua dari putrinya. Sang putrinya 30 tahun lebih muda dari ibunya. Berapa umur ibu, berapa umur putri Anda? Bukan putri saya, putri ibunya. Putri, putri Anda. Saya belum punya putri. Sang ibu 6 kali lebih tua dari putrinya. Berarti 6 kali lipat si anaknya satu. Berarti ada 7. 7 segmen kecil-kecil kan. Dan putrinya 30 tahun lebih muda. Berarti si gampang banget ya sini mah. Satu segmen, alah, satu segmen. Sulit. Iya, 1 segmen dan 7 segmen. 6 deh, 6 segmen. Kemudian ini anak, ini ibu. Oke. Nah, sekarang berapa? Kan ini ibunya kan lebih berapa nih? Lebih berapa banyak segmennya? Lebih banyak 6. di 5. 5. 6. 5. 5. 5 kan? Nah, di sini. Kemudian lebih banyaknya itu 30 sama dengan 30 ta Tahun. anak 30 tahun. Karena kan anaknya lebih muda 30 tahun berarti ibunya lebih tua 30 tahun. Nah, berarti kalau 30 tahun itu ada 5 segmen, per segmen berapa? 6. 6. Udah dapat. Anaknya umur berapa? 6 tahun. Ibunya umur 30. 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan setiap segmen 6. Ibunya ada 6. Jadi Oh, 5. 5. nah Eh, 5. bentar. Eh, Segmennya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Berarti 6 kali. 5. Ya, satu segmen tadi berapa? Gimana sih ini? Udah bener anaknya aja 6 tahun. Ya kan? Anaknya 5, 5, 5. Kok 5?
Nggak tahu. Per segmen berapa dulu? Ini 6 kan kalau kali enggak. 6. Eh, 5. kalau 5 segmen itu adalah 30 tahun. Heeh, Ya, berarti per segmen berapa? 6. 6. Berarti satu segmen ini 6. Berarti ibunya total berapa? Satu kali 1, 30. 2, 50. 1 kali 30. Enggak dong. Ini loh. Ya. Kan fungsinya ini kan kita nyari segmennya dulu nih. Ini kan 6. Tadi 6 benar. 6 6 semua. Oh, 36. Nah, anaknya 6 tahun. Berarti ibunya nikah umur 30. Eh, Kecuali otak ibunya aku nude. capek, Pak. Otakku nggak connect dari tadi udah ada. Ini kan udah Dah, nggak connect. dah. Berarti tapi udah jelas kan? Udah. Jadi kita gambar ini. Tadi benar 30 tahun untuk 5 segmen karena kelebihannya 5 dan kelebihannya sebesar 30 tahun. 30 bagi 5, 6 per segmen 6. Anak anak 6 ibunya 36. Yeay. Yeay. Aduh, selesai ya. Nah, karena ini pertemuan terakhir harusnya ada orang tua. Karena tidak ada orang tua, ya udah kita Hmm, bateraiku mau habis. Ku cas dulu. Ada presentasi dikit. Sebenarnya ini presentasinya presentasi yang bisa dibilang presentasi bersifat apa? Hmm, hmm, presentasi apa ya namanya? Lupa aku kata-kata yang bagus. presentasi apa? Promosi ya itu. Oh, promosi. Yes, sebenarnya aku juga tidak mau, tapi ini diwajibin. No, pertemuan Oh iya, terakhir dia. promosi. Mau lanjut ke kelas berikutnya, bayar sekitar sekian-sekian, belajar. Nah, itu dia. Sebenarnya aku juga males ya. Masa aku guru disuruh presentasi kayak gini, tapi ya mau gak mau kan kita. Dedededeng, kamu sudah Apaan? selesai. Kamu sudah siap kudus duduk untuk kelas selanjutnya. Jadi ada kita bilangnya itu next class. Jadi habis ini ada kelas apa lagi? Tapi sayangnya kan naik kelas kan harus bayar ya. Iya. Kalau sudah jauh lebih hebat dari sebelumnya, selamat. Ini Disha menurutku murid yang sangat pintar di matematika dan aku saranin kamu jangan kapok matematika nanti akan semakin sulit jangan kapok karena kamu potensi banget dengan matematika dan jangan jadi guru matematika tapi ya nggak apa-apa kalau jadi guru matematika kamu Tergantung. ya tergantung ya apa yang akan dipelajari selanjutnya nah di Eh, kelas ini tuh apa nih oh ya selain di karena ada sebenarnya setelah mas matematika master itu tuh nggak ada matematika lain tapi sebelum itu ada namanya visual programming itu visual programming adalah itu ngoding tapi dengan gambar tahu ngoding nggak tahu. pernah pernah nyoba visual programming Enggak. nah jadi intinya adalah jika kamu suka bermain komputer dan menggambar kamu bisa lanjut ke digital illustrasi menjadi ahli komputer siap untuk lanjut kemudian yang lebih teliti apaan sih maksudnya ini nggak ada data bisa dibuka nggak oh Bisa ada ya? Bisa. Bisa. Yang biru, pokoknya yang Dudududu. warna biru pasti bisa dipencet. Iya loading ya nah ini visual programming itu intinya dia membuat program gitu sih kayak game tapi secara Hmm, visual. Jadi nanti drag and drop gitu, drag and drop. Ada perintahnya disuruh jalan, disuruh nendang, disuruh terbang itu nanti ada. Cara ini kelampang lama banget deh. Karena ini game ini deh seki air deh. Nah kita tunggu 2 jam kemudian. 1 Nah ini jam dia. tuh gimana? Nah ini. Jadi Eh, ini game cards. A untuk kiri, D untuk kanan, dan nak main. jam untuk ini dan jam over Aku nak finish play. main. Aku Nah ini nak yang main. Ini sebenarnya kamu nggak hanya main di visual programming, tapi emang membuat gamenya. Ntar ini kenapa harus lagunya gede banget? Ntar dulu. pasti ini kontrolnya pakai WASD. Tapi yang dipakai cuma AD kiri kanan. Soalnya WA Heeh. WS nya nggak mungkin. Ah,
kiri kanan. Ya. Gini dong. Nah ini sebenarnya gamenya itu mati. Jadi ini sebenarnya nggak main game, nggak hanya main game, tapi ini dibuat gamenya dibuat. Kamu jadi di sini di visual programming itu salah satunya adalah membuat game. Sekali lagi ya, ya main game yang nah, kenapa lagu ini Oh, di kayak lagi-lagi speednya. jualan? Speed. Nah, itu bisa nambah kayaknya kalau makin lama mainnya. Aduh, main game apa ini? Last War, main Last mati lagi. Intinya gitu. Double. Tapi ini adalah salah satu game yang dibuat dengan visual programming. Jadi intinya membuat game secara visual langsung Tidak tanpa pakai gambar. hmm, nanti ada perintah-perintahnya. Jadi perintah-perintahnya itu nanti pakai nah, visual programming. Nah, kayak gini nih tuh. Ada YouTube. Nah, ini. Lihat ini nggak? Iya. Ini kan yang kanan ini. Ini kan gamenya. Nah, sebelum membuat gamenya nanti kamu masukin gambar-gambarnya sendiri. Kemudian untuk gerakin gamenya itu ada perintah-perintahnya nih. Ini blok-blok perintahnya. Jadi tulisan blok-blok perintahnya nanti tolong kalau dipencet tombol A geser ke kanan. Baru kemudian dimasukin. Nanti kalau dipencet tombol A, Jadi ke D kiri. ke kanan atau ke kiri. Jadi kamu Nanti kalau pencet tombol space lompat. Oh iya. gitu. Jadi kayak Dia ngasih masukin blok-blokan, gambar. ngasih perintah di blok. Ada Ya. tulisannya, ada perintahnya. Jadi habis itu atau enggak nanti Loh, di mana? Loh, giginya mana ini? Terlihat kan? Ya Allah. Wah, lupa hidupin saklar. Aduh. sorry. Ternyata aku nancepin kabel, tapi lupa ngidupin itunya, st- yang tombol di stop kontaknya. Ya ampun, udah loh, kok mati. Kita mulai lagi. Teng, deng, 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 deng. Nah, ini dia. Nah, gini. Intinya dia membuat blok-blok, terus bloknya ada tulisan, tinggal disusun aja. Ini sebenarnya kenapa namanya visual programming. Nah, programming itu kan membuat ngelatih komputer buat membuat software ya. Nah, sebenarnya ini kayak membuat game software itu dengan cara menyusun blok-blok ini. Nah, ini cocok banget buat anak SMP. Salah satunya ini. Ini pakai blok. Kemudian
Nah, ini hapus saja deh. Udah. Nih. Habis itu, selain ini nggak diperbarui sih. Selain visual programming ada. Nah, oke. Masih bahas visual programming ya. Di situ nanti ada membuat program sederhana, kemudian membuat game dengan program sendiri, buat animasi. Jadi kayak animasi gerak-gerak sendiri gitu, sendiri juga bisa. Jadi ini animasinya udah kita program, dia mau gerak apa, mau terbang, mau loncat atau sebagainya bisa. Ada game juga dan ini bisa untuk melatih logika dasar pola berpikir. Nah, jadi karena ini by step, jadi kamu harus tahu step-stepnya. Untuk game ini, untuk bisa orang ini mau nendang bola ini, dia harus berapa langkah, kemudian harus diklik tombol apa. Jadi ini benar-benar by step. Ini benar-benar ngelatih Ya pola kayak pikir gitu. kamu lebih dalam lagi. Sebenarnya gini, eh, bayangin programming itu kayak kamu masak. Nah, tapi kamu harus menentukan eh, bukan menu ya. Cara masak itu namanya apa? Ya, langkah. Nah, langkah masaknya. Jadi kamu harus nyiapin bahan dan langkah-langkahnya. Contohnya kalau mau masak, dibayangin dimasak kayak masukkan air 50 mili ke dalam manci. Mancinya ukuran berapa, airnya berapa. Habis itu masukkan wortel. Dan wortelnya harus dipotong berapa senti dulu. Nah itu benar-benar presisi. Setiap langkahnya sama seperti itu. Nah kalau di game juga gitu. Masukin gambarnya. Habis itu setelah masukin gambarnya, gerakan gambarnya ke kiri sebanyak 5 senti. Atau enggak masukin gambarnya ke kanan sebanyak 5 senti gitu. Jadi ini benar-benar mainnya pola pikir dan by step. Ini akan melatih, sebenarnya melatihnya matematika juga pada akhirnya. Akan menggunakan matematika koordinat sama derajat. Jadi kan di kotak game itu kan ada koordinatnya. Nah, nanti mau gerak kemana itu ke koordinat titik berapa, kemudian mau gerak melingkar ke berapa derajat dan sebagainya. Dan tentunya ini dibuat menyenangkan karena Bukan menyenangkan, iya, aku harus bilang itu menyengkan. dibuat menyenangkan. Saya harus bilang itu. Tapi aku belum pernah ya ngajar visual programming jujur. Jadi ya saya tidak begitu tahu. Jadi kenapa kamu ketik menyenangkan di sini? Soalnya dia tulisnya menyengkan. Oh iya, menyenangkan. Ya. Hebat dah. Apakah tidak berlalu bercepat? Nah, karena mungkin kamu berpikir juga, "Ah, masa sih aku kelas 6 SD belajar visual programming?" Nah, sebenarnya itu nggak terlalu cepat karena penjelasan ilmu komputer pada era sekarang itu sangat penting bagi anak-anak di awal-awal remaja. Jadi selain karena biar nggak hanya main game, ini juga membuat gamenya, nggak hanya nonton video dan membuat videonya. Bahkan ini benar-benar melatih critical thinking dan logika matematika lebih dalam lagi. Karena benar-benar tuh ilmu matematikanya, ilmu meramunya itu benar-benar dipraktekin di visual programming. Dan ini sangat pas karena, sekali lagi aku harus bilang gitu, ini sangat pas karena ya visual programming emang dibuat untuk anak-anak. Beda lagi kalau nanti kalau kamu SMP ada namanya Python, Python Star, itu tuh bukan udah nggak pakai programming masukin gambar-gambar kotak-kotak ya. Itu bener-bener tulisan doang. Kalau kamu lihat film-film hacker komputer itu bener-bener coding tulisan doang. Jadi itu tuh lebih lebih sulit dan lebih tidak menyenangkan. Lebih menyenangkan seperti programming karena ada gambar-gambarnya, tinggal ambil blok-bloknya. Tapi kalau yang Python itu bener-bener ketik gitu. Dan apalagi nih? Berikut kumpulan contoh pertanyaan ditanyakan anak tingkat sekolah dasar di website Brandly. Website tempat siswa membahas pekerjaan rumah. Apaan nih? Kenapa kayak gini dong? Harus dikasih di materi. Jujur yang buat presentasi bukan saya ya. Jadi kalau ini aneh ya juga begitulah. Jadi di Brandly itu banyak anak-anak. Sebenarnya visual programming itu emang benar-benar dibuat untuk anak kecil. Intinya gitu. Dan banyak anak-anak yang iseng aja bermain. Dan sebenarnya ya
Kalau kamu pingin main sendiri juga boleh, visual programming. Ketik aja visual programming from scratch gitu, nanti ada aplikasinya, website. Tinggal dibuka websitenya, di situ kamu bisa buat sendiri. Nah, di Algonova, di situ kamu nggak hanya bisa membuat sendiri, emang nanti diajarin cara membuatnya dan ada materinya, ada kurikulumnya. Jadi kadang kalau membuat ini banyak anak-anak yang bingung kan, jelaskan apa itu, gimana ini. Nah ini karena mereka juga nggak ada gurunya. Kalau belajar sendiri kan nggak ada gurunya, mereka bingung mulai dari mana dan harus apa. Bahkan mereka ada yang nanya, apa saja yang bisa dibuat scratch. Nah kalau di Algonova semuanya ada materinya, ada kurikulumnya, jadi kamu nggak perlu bingung. Bisa dilatih dengan baik dan mudah. Tinggal ikutin instruksi dari tutor sama materinya, insya Allah bisa membuat game dan program yang sederhana. Gitu. Jadi nggak sulit, mengenyangkan. Menyenangkan. Mari ya yang akan digunakan di sekolah. Nah, jangan berhenti di sini. Minggu depan kelas berikutnya nanti tunggu Anda ke level lebih tinggi. Jadi intinya kalau mau ikut ini membeli kelas baru lagi yang tidak murah itu. Saya nggak tahu ya harganya berapa. Sampai sekarang aku nggak tahu kelas algoritma itu berapa. Aku nggak tahu. Dan saya tidak mau tahu berapa harganya. Kayaknya Kalau mahal. Dan kalau mau lagi hubungi aja di sini atau enggak nanti akan dihubungin CS. Jadi kalau masih mikir-mikir di BMS. Nah, sebelum itu, selain kan ini visual programming ya. Selain visual programming ada tingkat lanjutan namanya MT, mathematical apa ya MT ya? Intinya matematika ada kelas lagi matematika les. Nah, bedanya sama Math Master yaitu kalau di sini itu materinya akan disesuaikan dengan muridnya. Jadi materinya akan disesuaikan dengan murid. Jadi kalau kamu kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMP nanti materinya bakal disesuaikan. Jadi kalau kamu les, sebenarnya ini bisa dibayangin kalau kamu seperti les di luar yang mata pelajaran pure atau enggak les dengan guru kamu. Nah ini Diagonova menyediakan itu, jadi materinya itu akan disesuaikan dengan kurikulum anak tersebut. Jadi nanti sebelum kalau ikut yang MT matematika yang lanjut ini itu tuh nanti ditanyain kelas berapa, kemudian materi apa yang akan dibahas, semuanya kurikulumnya udah jelas sesuai sama sekolahan kamu. Jadi kamu bisa tahu nih, eh, jadi outputnya bakal ketahuan di sekolahan apakah akan berdampak lebih bagus atau enggak. Kalau di MM ini kan outputnya kan ilmu kayak matematika secara umum ya, karena ini kurikulumnya berbeda sama sekolah. Tapi kalau di MT itu tuh kurikulumnya bakal sama kayak di sekolahan. Dan selain itu nanti ada beberapa metode buat buat kurikulumnya. Jadi benar-benar akan disesuaikan dan progresnya juga akan di-track dengan lebih tepat. Jadi nggak hanya mengerjakan soal Diagonova, tapi benar-benar nanti soalnya akan dibuat tersendiri khusus buat anak tersebut. Ini kayak les-lesan yang ada di luar sana, tapi ini by Algonova dan via online. Oke, nah terima kasih. Kita foto dulu. Iya, oke. Sebelumnya ada yang tertarik visual programming atau matematika tingkat lanjut? Hmm? belum. Belum. Kalau belum, nggak apa-apa. Nanti dihubungi CS buat nanya. Dan kalau misal tertarik, nanti bisa hubungin ke Algonova langsung atau nanti pas dihubungin CS. Dan kalau nanti bisa milih gurunya, bisa milih materinya, bisa milih kelas kelompok grup atau sendiri atau grup gede juga bisa. Jadi nanti bebas mau nyari tutornya, nyari kelasnya itu bebas. Jadwalnya juga bebas. Pokoknya Tapi, sama kakak lagi. waduh, saya nggak tahu ya. Nah, itu kalau visa programming saya belum pegang, belum ambil. Oh, Tapi kalau terpaksa ya nggak apa-apa. Kalau kamu ambil visa programming, aku mungkin bisa ambil kelas visa programming. Karena aku kalau belum, saya kalau bisa programming kayaknya nggak tertarik. kalau matematika lanjut mungkin bisa. Kalau matematika lanjut ya kayaknya tertarik. Tapi Ya, nggak tahu kapan. oke. Karena kamu ini kelas 6 dan udah mau ujian kan mungkin mau istirahat dulu atau lanjut langsung juga bisa. Iya, mau istirahat dulu. Nanti mau dipikir-pikir lagi. Atau ya oke, atau enggak buat materi buat kelas 6-nya juga bisa. Kan ini belum selesai kan ya? Ini juga bisa. Mungkin digabung kelas 6 sama SMP. Jadi kan karena waktunya banyak mungkin bisa.
Oke, kita foto dulu sebelum sebelum kita berpisah untuk waktu yang tidak ditentukan. Mungkin kita akan bertemu di mana gitu. Jadi kita foto dulu. Oke, 3, 2, 1. Aku nggak bisa pakai tangan karena aku harus screenshot 3, 2 tangan. 3, 2, 3. Ya. Oke, thank you. Dan Bentar. apa? Ini Oke, foto pakai aku HP nggak kamu. paham. Pakai Ya, screenshot aja, pakai screenshot laptop. ya, nggak tahu aku caranya. Gimana ya Windows ya? Aku nggak tahu juga. Ya udah pakai HP. Kita jempol aku. Pakai jempol deh. Yeay, Satu, satu. astagfirullah telepon. Astagfirullah. Satu, dua, tiga. Ya. Oke, thank you Disha. Terima kasih telah hadir hari ini dan tidak nyangka ini adalah kelas terakhir matematika master kita. Semoga sekolah kamu dilancarin dan menurutku kamu sangat potensial di matematika. Jangan kapok tapi tetap dalami matematika. Nanti akan banyak rintangan sedikit tapi insya Allah matematika itu sebenarnya gampang. Dan mohon maaf kalau ada salah kata dan sebagainya yang sengaja dan tidak sengaja. Mohon maaf. Mohon maaf lahir batin juga ini mau lebaran. Dan terima Ya. kasih. Ada yang mau diucapin? Minal aizin wal faizin. Oke. Minal aidin wal faizin, terima kasih. Kalau itu udah, kalau nggak ada ditanyaan dulu sebelum aku tutup. Nggak ada. Oke, kalau udah ada, terima kasih telah hadir hari ini. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye.